Usaha itu jangan dilihat untungnya dulu, tapi kita jalani dulu dengan senang dulu, dengan gembira dulu. Di balik itu pasti nanti kita dikasih hasil yang maksimal gitu. Ya, jadi kuncinya adalah bebeknya harus bagus, satu jenis satu ras, dan usianya harus satu jenis seragam gitu di usia yang sama. Alhamdulillah saat ini saya usaha di dunia bebek petelur ya ada hasil lah, ada yang lumayan sangat menguntungkan dan sangat membantu untuk di perekonomian saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua ya. Perkenalkan, saya Tholib, pengurus Berkafam yang berada di Desa Jatimulyo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Berkafam bergerak di bidang usaha ternak, khususnya bebek petelur ya. Awal cerita kita dulu karyawan swasta dan saat ini pun masih. Jadi karyawan swasta itu kita kepengen punya income tambahan lah ya. Punya income tambahan, di situ kita cari-cari apa ya usaha yang sekiranya satu hobi dengan kita dan bisa kita jalani, tapi kerja kita tetap jalan gitu. Akhirnya kita coba-coba ternak bebek petelur. Kala itu masih di populasi kecil, kurang lebih 200 atau 300 ekor. Alhamdulillah berkembangnya usaha ini, saat ini kita di angka 800 ekor, alhamdulillah. Kalau saat ini yang mayoritas dipakai untuk para peternak bebek, khususnya di daerah Kabupaten Kebumen dan sekitarnya, menggunakan jenis Solo Mojosari Cross. Karena jenis ini termasuk yang paling ideal dari postur bebek yang nggak terlalu besar. Otomatis kebutuhan pakan pun nggak terlalu besar juga ya. Jadi bebeknya nggak terlalu gede, makannya sedikit lah gitu. Kunci keberhasilan kita adalah bebeknya dulu kita usahakan yang betul-betul bagus. Karena tadi bagus itu satu ras, satu jenis, dan satu usia. Karena dari satu ras dan satu jenis itu satu usia itu yang sangat mempertimbangkan untuk hasil di angka maksimal. Kalau usianya tidak seragam, otomatis produksi telurnya kan nggak bisa bersamaan, dan titik persentase yang kita harapkan itu nggak bisa maksimal. Usia bebek baiknya untuk masuk kandang itu di usia 5,5 bulan ya, karena di 5,5 bulan itu bebek sudah mulai menginjak masuk produksi. Jadi notabene nanti masuk kandang kurang lebih 2 minggu itu bebek sudah adaptasi dengan pakan pabrikan, adaptasi dengan kandang, adaptasi dengan owner kandangnya. Di minggu ketiga bebek yang dia sudah mulai bertelur. Peternak milenial itu kita cari usaha benar-benar sampingan walaupun di populasi besar. Ya, harapan kita adalah tidak menyita tenaga, tidak menyita waktu, efisien, dan hasilnya maksimal. Jadi kita menggunakan pakan pabrikan. Kalau next kita lihat di tahun-tahun lalu mungkin masih menggunakan pakan oplos. Ada sentrat, nasi aking, katul, dan lain sebagainya. Tapi di era milenial ini kita harus pilih yang lebih praktis, lebih efisien, hasil maksimal, yaitu menggunakan pakan jadi. Pakan jadi pabrikan komposisinya sudah baik, proteinnya tinggi, sudah diatur dari energi, mineral semuanya, dan setiap pengeluaran itu udah ada uji laboratorium. Jadi kita udah nggak ragu lagi dari hasil produk pakan pabrikan itu. Ya, saran saya peternak-peternak dimanapun Anda berada, peternak bebek khususnya, kita acuannya cari yang efisien, yang nggak menyita waktu, ekonomis, hasil maksimal, yaitu menggunakan pakan pabrikan. Ini ada trik dari Berkafam yang sudah kita uji coba dan sudah kita praktekkan ke plasma kita. Kita
menggunakan sistem 1 kali pakan dalam 1 hari. Cuman kebutuhan dalam 1 hari itu kita penuhi. Jadi di situ kita hemat waktu, hemat tenaga, efisien. Waktu-waktu selebihnya bisa kita gunakan untuk cari rezeki yang lain gitu. Jadi kita populasi 800 saja dalam 1 hari hanya menyita waktu 2 jam saja. 800 ekor kita urus berdua suami dan istri, itu hanya 2 jam kebutuhan untuk di kandang 1 hari. Jadi untuk pakan saya pribadi manajemen hanya 1 kali dalam 1 hari. Ya. Untuk kebutuhan bebek makan 1 hari itu di angka 1,3, 1 on 30 gram, iya, per ekor, iya. Cuman kalau saya pribadi berkafam kita menggunakan sistem 1,5, nggak habis sih kalau bebek udah telur. Ya, cuman untuk jaga aman aja biar maksimal di produksi telurnya, iya, di 1 on 50 gram. Untuk persentase telur, kalau ini kan ada sistem titik puncak produksi dan titik awal mulai produksi. Kalau ini sudah menginjak di bulan ke-3 jalan ke-4. Jadi sudah mau menginjak ke titik puncak produksi. Alhamdulillah di bulan-bulan ini di Berkafam, kalau yang sudah berjalan rata-rata kita menggunakan pakan pabrikan yang berkualitas tinggi. Kita udah menggunakan standar bebek yang bagus ya. Kalau bebek bagus, rawatan oke, kandang udah standar yang dibilang itu kering, sirkulasi bagus, itu produksi yang sudah rata-rata tetap tembus 80-85%. Terus nanti untuk bicara penjualan telur sendiri itu sebenarnya kalau sudah punya link teman atau misal nggak ada link pun kita siap bantu, khususnya di Kebumen dan sekitarnya. Kita siap bantu penyerapan penjualan telurnya. Iya, karena telur bebek saat ini pun masuk ke wilayah ibu kota Jakarta itu masih kurang banget gitu. Kalau standar kandang di dunia bebek petelur itu nggak ada standarnya sih. Cuman kalau kandang bahasanya kondisional. Kayak kita lah kebutuhan. Kalau kita pakai baju kaos gini, oblong, udah cukup, udahlah aman. Yang terpenting ada ya standarnya. Ibarat baju ya harus tertutup lah, nggak lubang-lubang sobek. Kalau di kandang bebek itu ya gini standarnya, nggak kena hujan dan bawah alas wajib kering. Kenapa wajib kering? Karena bebek kandang itu nggak boleh kena basah. Dan walaupun nyun sewune bebek itu hewan yang suka air, suka kotoran, tapi dia sebenarnya hewan bersih gitu. Setelah kalau di liar sawah dia habis makan di comberan, pasti setelah itu dia mandi dan berjemur di tanah yang bersih. Itu pun kita terapkan di kandang. Jadi kandang itu sendiri wajib kering dan bersih gitu. Iya, kering dan bersih itu bisa diartikan luas lah. Bukan berarti ada kotoran langsung disapu, enggak. Harusnya kering itu menyerap. Dan nanti areal tempat minum di depan kontrolnya juga harus dikondisikan dengan limbah gitu. Jadi kuncinya adalah kandang nggak kena hujan dan nggak terlalu panas banget dari matahari. Kedua, areal lokasi dalam wajib kering, itu aja. Masalah nanti menggunakan desain bahan bangunan permanen atau semi permanen atau sederhana, bahkan ada yang menggunakan jaring sederhana banget dan atapnya pakai plastik UV atau plastik mulsa, tetap jalan aja. Kalau saat ini untuk kemitraan plasma kandang ya sudah ada mencapai 10 kandang di wilayah Kabupaten Kebumen dan sekitarnya. Total bebek ya di angka naik turunnya ya 5.000-an lebih lah. Iya, 5.000 lebih ya, mungkin mendekati 10.000 lah ya. Iya, total ya. Dari yang populasi kecil 100, 400, bahkan ada yang 800 ya. Untuk ternak bebek, kunci suksesnya satu. Kita bergerak di peternak bebek yang notabene dia punya nyawa. Ya, punya nyawa. Jadi kita harus benar-benar pakai hati dalam bentuk apapun, entah kasih makan, entah pemberian vitamin, entah kontrol kandang, itu pakai hati. Kata hati pakai hati
ya kita kasih rasa senang dulu, senang. Jadi hasil ya kita yang kita harapkan semua usaha pasti hasil ya. Tapi jangan ada di benak atau di pikiran kita sebelum kita ternak kita udah menghitung hasilnya sekian-sekian, jangan. Nah, karena kita bermain di yang berkaitan dengan nyawa. Jadi kita bahasanya kita bikin senang dulu. Hati kita bikin senang, bebeknya kita bikin senang. Insya Allah nanti pasti si bebek itu kasih rezeki ke kita. Iya. Jadi jangan sampai misal udah 2 minggu, 3 minggu, kok belum nolor ya. Si owner itu panik atau pikiran atau apa. Pasti nanti si bebek itu pun ikut nggak rileks gitu. Karena kita kasih pakannya juga dalam kondisi panik kan beda. Beda kalau kita slow aja, kita bikin hati happy aja, kita senang, bikin bebek nyaman, senang. Insya Allah nanti sukses lah. Ya, yang terpenting kita senang dulu di usaha apapun, apalagi yang berkaitan dengan nyawa. Bebek punya nyawa, kita harus happy untuk menangani di kandang, harus senang. Walaupun misal hari ini telurnya merosot, waduh, terus jadi esok paginya nggak semangat atau kasih pakannya dengan marah-marah, jangan. Jadi tetap kita happy aja, kita jalani dengan senang. Insya Allah nanti hasilnya maksimal. Kendala atau pahitnya di dunia bebek itu saya rasa sih agak minim. Saya bilang agak minim, untuk tingkat kematian sangat rendah bebek dibandingkan sekelas ayam telur atau burung puyuh. Iya, kalau bebek itu termasuk fisiknya agak kebal dan tingkat kematiannya agak rendah. Trouble-nya hanya satu biasanya, kita di peralihan musim. Nah, ya ini saat ini musim kemarau mau menginjak musim penghujan. Otomatis kan suhu berubah drastis, suhunya sangat panas. Nah, di sini bebek itu mengalami penurunan produksi telur, tapi nggak signifikan sih, paling ya sekitar 10 atau 15% saja. Karena suhu sangat panas, kebutuhan minum terlalu banyak, otomatis makannya pun berkurang, lebih banyak diminum. Nah, di situ sebenarnya yang mengurangi produksi telurnya bukan karena suhunya, melainkan suhu itu panas, jadi si bebeknya kebanyakan minum, makannya kurang, otomatis dari protein makanan yang dia serap itu nggak maksimal, telur pun menurun itu. Jadi kendalanya di peralihan musim saja sih biasanya, di peralihan musim sama nanti di fase mendekati masa akhir, molting gitu, bahasanya molting. Iya, molting itu mabung lah bahasanya. Kalau bebek mabung itu kan nggak produksi, nggak nelor. Itu tinggal pintar-pintar kita aja mengatasi bebek-bebek yang molting itu. Intinya bebek molting itu nanti segera dikeluarkan, dipisah, terus mau dijual atau dipertahankan itu tergantung manajemen kandang tersebut. Kalau penyakit bebek biasanya yang sering terjadi adalah satu, mata blur atau mata biru ya. Kedua, pembengkakan di areal pernafasan itu. Kalau yang ketiga ini agak jarang sih, bebek ngayas. Bebek ngayas itu badannya agak kurus gitu, iya, karena dia kekurangan atau gagal imunitas, iya. Untuk pencegahan itu kita di tahap awal itu ada treatmentnya. Jadi bebek masuk kandang, kalau treatment dari Berkah Farm dan plasma kita adalah satu, sistem cleaning. Sistem cleaning itu tahap 1 ya. Bebek masuk kandang H1 itu kita netralkan dulu, biar rileks dulu, tahu tempat minum dan tempat makan. H2 masuklah sistem cleaning. Cleaning itu pemberian 7 hari berturut-turut. Setelah pemberian kita kasih jeda 2 hari netral menggunakan air putih. Nah, hari ketiga kita kasih obat cacing yang berbentuk serbuk dicampurkan dengan air minum. 1 hari full obat cacing. Nah, setelah itu kita jeda di 2 hari juga netral. Baru kasih multivitamin, itu pencegahan untuk kesehatan di bebek sendiri. Terus yang terakhir nanti bebek sudah stay kurang lebih di 1 bulan. Jadi bebek udah benar-benar nyaman. Kita proses vaksinasi. Kenapa harus 1 bulan? Karena bebek kalau baru datang karena di perjalanan capek, stres atau apa, fisiknya kan belum fit lah ya. Kita difitkan dulu setelah cleaning, masuk vitamin, istirahat ada 1 bulan di kandang, kan bebek udah bugar. Masuklah vaksin.
Ya jadi bebek harus benar-benar fit, harus benar-benar sehat. Tujuan saya 1 bulan di kandang baru kita vaksin. Ya vaksin itu untuk pencegahan dari berbagai macam penyakit. Ya. Kalau tip buat teman-teman yang mau ternak bebek, satu ya, kita bebek petelur itu ada standarnya. Sebenarnya sih pelihara 10-20 itu tetap ada untung, cuma nilai krusial rupiahnya nggak kelihatan. Jadi saya bilang ada standarnya ya minim 100 ekor lah. 100 ekor tujuan saya nanti di keuntungan rupiahnya kelihatan blondo gitu mas, bulat gitu. Ada misal per hari 50 atau 60 ribu, kalau di 100 ekor kan agak kelihatan gitu. Paling pesan saya sih itu mending pelihara di angka paling kecil 100 lah. Syukur lebih gitu, jadi bisa kelihatan hasil rupiahnya gitu. Ya harapan saya sebagai pengurus kandang Berkah Farm, kepengennya nanti di Kabupaten Kebumen itu menambah teruslah peternaknya, menambah lagi komunitasnya untuk di dunia bebek petelur ya, biar tambah ramai lagi di dunia perteloran, khususnya telur bebek gitu. Iya.